Halo, perkenalkan nama aku Suci Aptridianti dengan NIM 11012230026. Perkenalkan, nama saya Putri Meta Sugita Hari dengan NIM 11012231171. Nama saya Hilal Ajana Muhammad dengan NIM 1101 22 3377. Perkenalkan, nama saya Sanza Naila Najwa dengan NIM 1101220146. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Andika. Halo, aku Salna Siraj Maulidia dengan NIM 11012200053. Perkenalkan, nama saya Sonia Silaban dengan NIM 11012223130. Perkenalkan, nama saya Pramesa Dimas Karongkas dengan NIM 110122327. Perkenalkan, nama saya Daniel Aldrin Setio dengan NIM 110122081. Perkenalkan, nama saya Syafia Putri Rianto dengan NIM 1101223323. Perkenalkan, nama saya Arya Tania Karangan dengan NIM 110122434. Semuanya, kenalin saya Saron Ali dengan NIM 11012233391 dari kelompok 7. Leadership atau kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan membimbing individu atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Leadership juga merupakan keterampilan atau sebuah fungsi manajemen untuk mempengaruhi, memotivasi, atau mengarahkan orang lain agar melakukan hal-hal tertentu yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini melibatkan mengarahkan, mengorganisir, dan memotivasi orang-orang di sekitarnya untuk bekerja sama secara efektif menuju visi atau tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin yang efektif biasanya memiliki kualitas seperti keberanian, keadilan, integritas, kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi yang baik, empati, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks. Selanjutnya, seorang influencer. Influencer adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi perilaku, opini, dan keputusan pembelian orang lain. Mereka seringkali memiliki basis pengikut yang besar di platform media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan lainnya. Influencer dapat menjadi otoritas di berbagai bidang seperti fashion, kecantikan, makanan, teknologi, dan gaya hidup. Keberhasilan seorang influencer tidak hanya tergantung pada jumlah pengikutnya, tetapi juga pada tingkat keterlibatan dan kredibilitas mereka di antara audiens. Mereka membangun hubungan yang kuat dengan pengikut mereka melalui konten yang relevan, otentik, dan menarik. Pentingnya influencer di dalam pemasaran telah berkembang pesat karena konsumen cenderung lebih percaya pada rekomendasi dari individu yang dianggap mereka kenal atau percayai dibanding dengan iklan tradisional. Oleh karena itu, peran influencer dapat membentuk citra merek dan meningkatkan kesadaran produk telah menjadi strategi pemasaran yang sangat efektif dalam era digital saat ini. Menurut pandangan ahli yaitu Andreas Hareva, ia mendefinisikan integritas merupakan 3 kunci yang bisa diamati, yakni yang pertama menunjukkan kejujuran, yang kedua memenuhi komitmen, yang ketiga mengerjakan sesuatu dengan konsisten. Integritas dalam konteks kepemimpinan ini merujuk pada kualitas moral dan etika yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Integritas menggambarkan kejujuran, konsistensi, dan keutuhan karakter seseorang dalam mengambil keputusan, berkomunikasi, dan bertindak. Jadi, integritas seorang pemimpin adalah sikap atau sifat serta nilai-nilai yang memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin guna untuk membangun kepercayaan antar anggota dalam organisasi. Nah, dari yang sudah saya jelaskan, mengapa masih ada saja atau masih banyak pemimpin yang tidak berintegritas? Penyebabnya adalah karena pemimpin tersebut belum bisa menunjukkan hal-hal atau sifat-sifat yang menunjukkan bahwa pemimpin tersebut pemimpin yang berintegritas, seperti belum bisa jujur, belum bisa berkomitmen, dan belum bisa mengerjakan sesuai tugasnya dengan konsisten. Untuk selanjutnya yaitu kemampuan komunikasi. Nah, di mana kemampuan komunikasi ini sangat penting. Yang pertama untuk menginspirasi dan motivasi.
Komunikasi yang efektif dapat menginspirasi dan motivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya yaitu pengaruh dan persuasi, di mana seorang pemimpin itu atau leader itu dapat mempengaruhi orang lain melalui komunikasi yang meyakinkan dan persuasif. Yang selanjutnya klarifikasi visi, di mana komunikasi yang jelas membantu memperjelas visi, tujuan, dan arah perusahaan atau tim atau organisasi yang bakal dituju. Kemudian membangun hubungan. Nah, komunikasi ini sangat penting untuk seorang leader untuk membangun hubungan dengan anggotanya atau dengan leader-leader yang lain sehingga dapat mempererat hubungan atau ukhuwatul Islamiyah. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan konflik, di mana kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik memungkinkan untuk pemimpin untuk menyelesaikan konflik dengan efektif dan mempertahankan keharmonisan tim sehingga tidak ada terjadinya kesalahpahaman. Di sini saya akan membahas leadership dan hubungannya dengan influencer yang baik. Yang pertama ada kemampuan pemimpin diri sendiri. Seorang pemimpin dan influencer yang baik harus memiliki kemampuan untuk mengelola diri sendiri dengan baik. Disiplin pribadi, pengaturan waktu, dan fokus pada tujuan adalah aspek penting dari kepemimpinan dan pengaruh yang positif. Lalu yang kedua, keterbukaan dan transparansi. Pemimpin dan influencer yang efektif harus bersikap terbuka dan transparan. Keterbukaan ini menciptakan kepercayaan di antara pengikut dan anggota tim, yang merupakan fondasi bagi pengaruh positif. Lalu yang ketiga ada kemampuan membangun komunitas. Baik sebagai pemimpin atau influencer, kemampuan untuk membangun komunitas ini harus kuat dan terlibat sangat penting. Ini menciptakan lingkungan di mana orang merasa terhubung dan didukung. Lalu pemahaman terhadap audiens dan tim. Seorang pemimpin dan influencer yang baik memahami audiensnya atau anggota timnya dengan baik. Mereka dapat berkomunikasi dengan cara yang sesuai dan relevan, mengakui kebutuhan dan keinginan mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kejujuran. Kejujuran adalah kualitas yang mencerminkan sikap dan tindakan seseorang yang jujur, dapat dipercaya, dan setia terhadap nilai-nilai moral dan etika. Kejujuran merupakan kualitas penting bagi seseorang pemimpin karena membantu membangun hubungan yang kuat dan memastikan bahwa tujuan dan misinya dapat dicapai secara efektif. Alasan harus menjadi pemimpin yang jujur. Yang pertama, orang lebih mungkin bekerja sama dengan pemimpin yang jujur daripada yang tidak jujur. 2. Orang lebih bersedia bekerja lebih untuk memilih pemimpin yang jujur. Ketiga, kejujuran menciptakan transparansi. Dan yang keempat, kejujuran menumbuhkan rasa hormat. Dan yang kelima, kejujuran adalah fondasi kepemimpinan yang baik. Seseorang yang jujur dan dapat dipercaya memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam tindakan dan keputusan mereka, karena mereka tahu bahwa tindakan mereka dapat diterima. Asal dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas tentang keadilan dalam leadership. Karakteristik pertama dari ethical leadership yaitu adalah berperilaku adil. Seorang pemimpin akan selalu adil dan bijaksana. Mereka tidak akan memiliki karyawan atau anggota favorit dan akan memperlakukan semua anggota dengan sama. Di bawah ini, kepemimpinan seorang ethical leadership tidak akan ada karyawan yang memiliki alasan untuk takut atau berperilaku bias atas dasar jenis kelamin, etnis, maupun kebangsaan. Keadilan merupakan prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Adil berarti melakukan semua anggota lain sama. Sikap adil juga berarti tidak ada diskriminasi terhadap anggota tim. Apabila ada anggota tim yang melakukan kesalahan, maka pemimpin harus menghukumnya tanpa pengecualian. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu poin yang berkaitan dengan leadership dan influencer yang baik, yaitu tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan sebagai keadaan wajib untuk menanggung segalanya. Sikap tanggung jawab merupakan bentuk kesungguhan seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta berani untuk menanggung risiko atas perkataan dan perbuatannya.
Seorang pemimpin yang bertanggung jawab adalah pemimpin yang siap untuk menanggung segala hal yang berkaitan dengan kepemimpinannya. Hal ini meliputi kinerjanya, pengambilan putusan, anggotanya, dan lain sebagainya. Seorang pemimpin haruslah memiliki sikap tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan. Selain itu, seorang pemimpin juga harus bertanggung jawab terhadap kepentingan organisasi dan kepentingan anggotanya. Dengan kepemimpinan yang bertanggung jawab, maka dapat menjadi salah satu faktor dari terciptanya keharmonisan dalam organisasi tersebut. Menurut saya, seorang pemimpin itu harus memiliki keterbukaan, karena keterbukaan sendiri merupakan sikap atau perilaku yang mencerminkan kejujuran, transparansi, dan kemauan untuk berbagi informasi, pemikiran, ataupun perasaan yang secara terbuka dengan orang lain. Dari keterbukaan sendiri melibatkan komunikasi yang jujur dan tidak tersembunyi, serta kesiapan untuk menerima umpan balik dan ide-ide dari orang lain. Untuk konteks kepemimpinan sendiri, keterbukaan itu merupakan kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan sehat. Seorang pemimpin yang keterbukaan akan lebih mendapatkan kepercayaan dari anggota tim ataupun pengikutnya, karena mereka merasa bahwa pemimpin tersebut dapat diandalkan dan tidak menyembunyikan informasi penting. Sehingga alasan seorang pemimpin harus terbuka itu yang pertama membangun kepercayaan, karena keterbukaan itu merupakan kunci untuk membangun kepercayaan. Sama yang kedua, meminimalisir miskomunikasi. Jadi karena dia terbuka, pemimpin juga bisa menghindari miskomunikasi antar anggotanya. Untuk pengimplementasiannya, yang pertama ada pengetahuan atau cognisance. Pemimpin harus memiliki pengetahuan tentang tujuan, asas organisasi yang dipimpinnya, serta cara-cara untuk menjalankannya secara efisien, serta mampu memberikan keyakinan kepada orang-orang yang dipimpin dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sebagai pemimpin, seseorang harus berperan mendorong anggotanya untuk beraktivitas sambil memberi sugesti dan semangat agar tujuan dapat tercapai. Peranan yang perlu ditampilkan oleh seorang pemimpin adalah mencetuskan ide atau sebagai seorang kepala, memberi informasi sebagai seorang perencana, memberi sugesti, dan mengawasi kegiatan serta menciptakan rasa aman. Implementasi trust, membangun transparansi. Pemimpin harus membangun transparansi dengan tim, sehingga setiap orang mengetahui tindakan dan keputusan pemimpin. Selain itu, seorang pemimpin harus dapat delegasi tugas dengan bijaksana, mempercayai anggota tim dengan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka. Komunikasi efektif dalam kepemimpinan melibatkan kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Pemimpin yang mampu menyampaikan visi dan tujuan organisasi secara inspiratif memotivasi anggota tim. Mendengarkan dengan aktif menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa dihargai, memperkuat hubungan, dan meningkatkan pemahaman kolektif. Umpan balik konstruktif dari pemimpin membantu membentuk budaya belajar, di mana kesalahan dianggap sebagai peluang pertumbuhan, memajukan inovasi, dan meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, pemimpin menciptakan fondasi yang kokoh untuk kolaborasi yang sukses dan pencapaian tujuan bersama. Nah, kesimpulannya adalah leadership atau kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan membimbing individu atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Pemimpin yang efektif biasanya memiliki kualitas seperti keberanian, keadilan, integritas, kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi yang baik, empati, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks. Dan juga, pemimpin itu harus memiliki prinsip seperti memiliki sifat integritas, jujur, netral, adil, memiliki power atau dapat mempengaruhi orang lain, dan pastinya harus bertanggung jawab. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.